Salam pecel, salam petani cerdas luar biasa. Go berkah, no riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Heri Santoso TV Channel. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Raden dan Pak Wawan. Ya, saya alhamdulillah baru bergabung di PT BES kurang lebih 6 bulan Pak Wawan. Dan alhamdulillah saya setiap Zoom saya ikut. Terus yang saya mau tanya ini Pak, saya sudah aplikasi ini slow release. Saya kenal dulu, saya di Indragiri Hilir Pak, di Provinsi Riau. Ya, Riau. Ya, jadi di sini petani kelapa sawit ada, kelapa biasa juga ada. Hanya yang menjadi permasalahan di sini Pak, pH tanahnya 4,5 karena tanah gambut Pak, kawan. Ya. Tanah jadi mayoritas di Indragiri Hilir ini itu tanah gambut, 80% tanah gambut Pak. Jadi posisi saya di tanah gambut nih. Ya. Terus kemarin saya sudah coba slow release ini di 2 pohon mangga, usianya juga di atas 5 tahun, terus 2 pokok pohon alpokat, karena pH-nya 4,5, jadi saya aplikasikan slow release ini 2 bungkus per pohon. Tapi alhamdulillah 1 pohon alpokat sama mangga sudah keluar bunganya, sedangkan yang 1 pohon mangga dengan alpokat baru daunnya Pak, belum ada keluar bunganya. Jadi aplikasi saya itu betul atau tidak itu Pak? Terus pertanyaan yang kedua, untuk menaikkan pH ini kita menggunakan fotosintesa dengan cara mengkocor 2 liter per pohon Pak. Itu baru saya pesan fotosintesa, belum saya coba Pak. Jadi mudah-mudahan bisa menaikkan pH tanah. Karena mayoritas saya dari calon-calon mitra saya itu ternyata tanahnya di bawah 5 semua pH-nya, Pak. Terus kemarin saya baru sebulan yang lalu saya aplikasi untuk sawit, Pak. Itu pun sama, tapi belum saya cek, ini baru sebulan, nggak tahu hasilnya gimana. Jadi satu pohon sawit 2 bungkus slow release, Pak. Jadi hanya belum saya cek ke lokasi mitra itu, apakah udah berkembang gimana gitu Pak. Itu Pak pertanyaannya Pak. Oke. Silakan Pak Raden. Saya belum melihat pertanyaannya Pak, kalau itu ceritanya Bapak itu. Tapi oke. Ya. Gini. Jadi pertanyaannya Pak, gini, pertanyaannya untuk menaikkan gitu? pH ini Pak, menaik pH untuk fotosintesa ini jaraknya berapa minggu Pak? Itu kita mengeceknya Pak. Kalau pengen bagus 2 minggu sekali, tapi jika memang 2 minggu terasa lebih cepat, pakai 1 bulan sekali. Saya kemarin pernah kunjungan di Siak Pak, di Riau juga, kan saya 2 kali ngisi acara di Riau. Terus kemudian di Pelelawan Riau, terakhir di Muara Bungu. Di daerah tersebut, saya pernah uji demo pas waktu awal slow release dan fotosintesa itu, memang di tanah di pH-nya 3,6. Bapak mending 4,5, ini 3,6. Itu bilangnya dari petani, Pak, ini tanah terburuk di dunia katanya. Oke, sekitar trail. Alhamdulillah waktu itu ada yang memang saya gunakan 1 saset slow release, kemudian dalam 1 hektar itu 140 batang pokok sawit, 1 saset slow release 3 bulan sekali, kemudian tak kasih 6 saset fotosintesa. Itu dilakukan 3 minggu sekali. Itu 2 bulan pelepahnya sudah turun Pak, daunnya semakin subur. Ada juga, tapi Bapak ada yang diaplikasikan yang 2 saset pada sawit itu, lahan gambut itu, saya kira sekarang silahkan dilihat Pak, besok Pak, dilaporkan nanti. Insyaallah. Kan gitu. Oke, nanti kalau memang pH-nya benar-benar drop, Bapak bisa dilakukan, boleh 2 saset slow release ditambahkan 4 saset fotosintesa dibagi ke 240 liter, 1 tanaman dikocor 2 liter, 2 liter, 2 liter. Itu 1 untuk memacu pada pertumbuhan akar, serabut, batang, serta daun.
Dan Bapak biasanya masalahnya ini hari, kalaupun lambat, kayak tadi ada alpukat atau mangga yang sudah berbuah, ada berkeluar bunga, ada yang hanya daun. Ya berarti tanamannya kurang sehat. Diperbaiki nitrogennya dulu. N itu kategori daun. Kemudian daun akan membawa batang, kemudian membawa buah. Karena kami di produsen ini, kita tidak pernah hanya meminta buah. Gitu. Karena banyak pupuk yang notabene hanya mengacu pada buah. Logikanya berarti bermain hormon. Nah, ketika kita bermain hormon, otomatis logikanya kita tidur, bangun jam 10 siang, bangun-bangun lihat iklan kerating deng. Kelihatannya seger, kita minum sehat seger, Pak. Tapi kalau kita nggak makan nasi atau makan makanan dulu pagi hari, lama-lama akan rusak. Kan gitu. Meskipun segar. Nah, itu maksudnya tidak seperti itu. Jadi kita itu diingat-ingat, fotosintesa slow release ini berbuahnya bersamaan dengan munculnya daun. Munculnya daun akan membawa batang, pasti akan membawa buah. Tidak pernah kita macu hanya tumbuh buahnya saja tanpa memberi daun. Kan kelihatan jelek juga, Pak. Jadi intinya, apapun pupuknya, jika bersamaan daun bersama munculnya buah, berarti pupuk itu pupuk lengkap, majemuk, makro, dan mikro. Kira-kira seperti itu, Pak. Silakan Bapak besok dicek di lahannya. Kalau memang 2 saset yang dikasih di sawit itu masih kurang bagus, nanti coba dipakai fotosintesa. Tapi saya kira wajar. Kenapa? Karena ini musim curah hujan tinggi. Masalahnya itu pH-nya saat ini 6,7, besok ada hujan, pH-nya akan drop. Nah, ketika drop itu tanaman tidak makan. Tapi insya Allah dengan slow release ini mereka dirilis akan untuk menahan pH-nya. Kira-kira seperti itu, Pak. Silakan besok dicek, nanti dilaporkan pada Zoom berikutnya. Terima kasih, Bapak. Sukses selalu. Terus Pak, tambah dulu. Itu untuk penetraan pH ini setiap 3 bulan atau sekali aja, Pak? Kalau pH-nya itu pakai slow release 3 bulan itu sudah salah satunya memang untuk menahan pH-nya, Pak. Karena ada unsur membenah tanah, meningkatkan pH. Tapi kalau pengen pH-nya tambah stabil, tambahkan fotosintesa. Itu 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Oke, ya Pak. Terima kasih Pak. Ini kan kita kan ada 2 cara untuk bagaimana menaikkan pH. Yang pertama bisa menggunakan kapur pertanian atau kapur dolomit. Yang kedua, kalau di sini bisa menggunakan fotosintesa. Tinggal menghitung efisiensi karena kita kan harus tepat guna. Misal, di daerah tempat saya, itu kapur dolomit murah, Pak. Per ton paling 100-200 ribu, misal. Tapi di daerah tertentu, di Riau, karena sana jarang sekali, harganya per kilo ketemunya 1.000-2.000. 1 tonnya itu butuh 2 juta. Lah kan mahal. Berarti efisiensi dia lebih tinggi. Gitu, Pak. Jadi dihitung, oh tempat saya dolomit mahal, mending menggunakan fotosintesa, kan butuhnya cuma 4-6 saset saja. Biayanya lebih murah daripada biaya saya beli dolomit. Nah, kuncinya dolomit itu dalam 1 hektar menambahkan 1 strip pH, tambahkan 1 ton dolomit. Bapak pengen naik 2 strip pH-nya 4, pengen ke 6, berarti tambahkan 2 ton. Nah, 2 ton kalau harganya per kilo 2.000 atau 1.000, Bapak buang uang 2 juta. Efisiensinya tetap Bapak bisa menggunakan fotosintesa saja. Kira-kira seperti itu, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Raden. Ya, bisa dipahami Pak Mahmud ya? Ya, bisa, Pak. Pak Raden, ini ada yang chat minta tahapan di dalam replanting kelapa sawit serta produksi fotosintesa dan slow release, Pak Raden. Bagaimana nih penjelasannya? Kalau replanting kan replanting kan penanaman dari awal, Pak. Ya, kalau pruning kan kita pemangkasan. Pruning dari kalau kita replanting yang saya alami itu pengalaman saya karena saya ada sedikit kebun sawit, meskipun nggak sampai puluhan hektar, nggak sampai puluhan ribu hektar maksudnya, masih di bawah 1.000. Alhamdulillah disyukuri karena sawit hari ini masih naik luar biasa. Ya. Kalau saya dulu waktu replanting itu memang kita pakai TN-nya pakai TN1. Saya beli bibit dari Riau waktu itu direkomendasi karena kebetulan saya juga jadi wakil ketum di asosiasi sawit. Yaitu memang alhamdulillah saya punya pengalaman di situ dan banyak teman-teman di sawit. Nah, waktu replanting memang kita kan tidak menghasilkan, otomatis kan kita butuhnya kita menanam itu dalam 1 hektar, menanam bibit, kemudian hasil kita panennya kan masih 3-4 tahun lagi. Buah pasir 2,5 tahun, 3 tahun. Otomatis kan terkait dengan biaya efisiensi perlu kita pikirkan.
Kan kita investasi nih, maksudnya seperti itu. Biaya replanting mungkin 15 juta dan lain sebagainya, buka lahan. Kemudian kita beli bibit, penanaman, mulai dari itu bisa dilakukan Bapak, bisa dikocor saja dengan fotosintesa. Di awal itu sawitnya sampai umur 4 bulan itu sebisa mungkin dikocor atau disemprot dengan fotosintesa. Meskipun nggak harus berliter-liter, nggak harus, cuman setengah liter boleh. Tapi 2 minggu sekali sampai umur 4 bulan, misal 15, 30, 45, 60, 75, kemudian berapa naik-naik sampai umur 120 hari, 4 bulan. Nah setelah itu bisa dikocor 1 liter dengan fotosintesa sampai umur setahun. Kemudian meningkat, otomatis biayanya pun nggak begitu berat. Karena kita bicara efisiensi lagi, tepat guna lagi. Nah, kalaupun Pak tempat kami nanti susah air, bisa menggunakan kloris boleh, cukup klorilis itu bisa satu saja dicairkan saja, dikotor-kocorkan nggak apa-apa. Nanti kalau emang sudah di angka lebih dari 4 bulan, Bapak bisa menggunakan 1 sendok, 2 sendok saja. Kira-kira Pak, kan kita petani juga punya feeling. Jadi kira-kira tanaman saya tingginya sekian, ini cocoknya makanya 2 sendok, ya sudah kasih 2 sendok. Kira-kira 1 sendok, ya sudah kasih 1 sendok rutin 1 bulan sekali. Karena kenapa? Karena dibuka itu nanti juga akan terjadi penguapan, tapi insya Allah penyerapannya pun lebih dari 86% meskipun terjadi penguapan. Kira-kira seperti itu. Oh, ya. Tadi untuk penjelasan replanting ya. Replanting. Ya. Replanting.